Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah kembali share lagi nih untuk aktivitas dan kegiatanku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan dipermudah dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Nah, ini tuh beberapa hari kemarin aku nggak ada upload video ya teman-teman, karena memang stok video aku habis. Dan juga beberapa hari kemarin aku emang nggak ada buat video, ada sesuatu dan lain hal lah pokoknya ya. Jadi makanya ini baru bisa upload lagi. Nah, ini tuh kegiatan aku di hari Minggu ya. Ini tuh Minggu pagi, jadi seperti biasa lah ya, jadwal masak ya teman-teman di setiap harinya juga kayak biasa-biasanya. Nah, ini aku mulai masak-masak. Ini aku masaknya yang ada di kulkas aja, karena kebetulan untuk minggu ini ya, bisa dibilang ini tuh terakhir di minggu bulan ini ya teman-teman. Ini aku nggak belanja ke pasar, karena memang untuk budget mingguannya itu udah aku pakai duluan, ada keperluan gitu ya. Jadi makanya untuk minggu ini aku nggak ada belanja ke pasar ya teman-teman. Dan alhamdulillah juga sih untuk sayuran dari minggu kemarin, yang belanja minggu kemarin itu alhamdulillah masih ada beberapa gitu ya di kulkas yang masih bisa bertahan. Jadi ya udah, itulah yang aku masak. Dan kalau untuk lauknya, ini tuh kemarin sore aku beli ikan asin haruan ya teman-teman, karena lagi kepingin nih ya masak asam manis ikan haruan. Jadi makanya ini tuh aku mau masak ikan asin haruan aja untuk menu hari ini, makan ikan asin lah ya, tapi tetap enak loh teman-teman walaupun ikan asin loh ya, apalagi di asam manis. Dan ini untuk sayurannya sih nanti aku mau ngoseng sawi aja yang aku campur sama tahu. Terus ini jagung dari minggu kemarin ya teman-teman, yang aku bilang pengen buat jasuke. Sebenarnya sih bukan aku yang kepingin ya teman-teman jasuke, ralin gitu kan. Cuman belum aku buatin tuh ya untuk jasukenya. Baru minggu ini nih baru mau dibuatin. Jadi ya udahlah, di sini aku buatin aja sekalian untuk jasukenya ralin, sebelum juga tuh ya untuk jagungnya jadi kisut gitu kan. Kalau misalnya kelamaan di dalam kulkas. Tapi ini tuh alhamdulillah ya teman-teman, udah 1 mingguan gini untuk jagungnya belum kisut gitu ya, belum keriput, masih kencang-kencang gitu untuk biji jagungnya, masih segar. Mungkin karena pengaruh juga nyimpannya itu di dalam food container gini kan, jadi aman gitu. Cuman ya kalau lebih dari seminggu aku nggak tahu sih ya bakalan aman atau enggak untuk si jagungnya. Nah, ini tuh juga ya teman-teman untuk beras tadi aku udah takar. Ini aku takarnya 3 takar aja, takaran aku yang punya ya teman-teman, yang takaran kecil itu 3 takar aja. Ini agak banyakan sih, kalau biasanya kan cuma 2 takar ya. Berhubung ini hari Minggu, jadi ya udah aku lebihin 1 takar lah ya, karena pasti makannya lebih banyak nih ya, memakan nasi nanti, karena kan ini masaknya ikan asin di asam manis, jadi pasti banyak gitu ya teman-teman, bakalan boros nasi gitu maksudnya. Terus ini tuh masaknya minggu ini nggak ada requestan dari Pak suami ataupun dari Ralin ya, pengen makan apa. Jadi ya udah, ini makannya menu di hari Minggu ini sesuai sama kepinginnya aku ya teman-teman kali ini. Tapi alhamdulillah sih suami sama anak itu ngikut gitu ya, dan alhamdulillah memang juga suka kalau udah dimasakin asam manis ikan asin seperti ini. Jadi pas lah gitu ya, satu selera ya teman-teman sama aku, karena kebetulan juga udah lama banget ya nggak pernah masak ikan asin asam manis seperti ini nanti. Oke, lanjut ya. Ini sayuran-sayurannya semuanya udah aku potong-potong, perbawangannya udah pada aku kupas, dan juga ikan asinnya tadi itu aku pakai 2 ekor gitu. Harganya 15.000 ya teman-teman. Aku nggak tahu sih ikan asin haruan ini berapa 1 kilonya, biasanya sih lumayan mahal. Cuman aku waktu beli itu ambil aja 2 ekor, timbang ternyata harganya 15.000, ya udah aku bayar gitu kemarin. Jadi aku masak semua dan udah aku potong-potong, aku cuci bersih tadinya itu, baru aku rendam sebentar ya supaya mengurangi rasa asinnya gitu. Nggak terlalu asin dia kalau misalnya nanti direndam dulu. Nah, terus lanjut itu untuk jagungnya tadi udah aku cuci dan langsung aku masukin aja tuh ya di dalam panci, karena langsung mau aku rebus ya teman-teman. Dan yang terakhir ini aku mau nyuci berasnya. Emang sengaja sih tadi sekalian gitu ya, pas begitu nakar beras itu tuh untuk berasnya nggak langsung aku cuci.
Jadi biar sekalian nyuci sama yang lain-lainnya gitu ya, yang mau dicuci gitu. Jadi nggak bolak-balik lah gitu ya ke bagian tempat cucian piring ini. Oh ya, itu bisa dilihat juga tuh ya teman-teman, cucian piring aku itu tuh numpuk banyak karena waktu malam tadi, bukan malam tadi ya, kemarin kemarin hari itu tuh air nggak ngalir ya di tempat aku, dan juga mati lampu, air nggak ngalir, terus itu jaringannya juga ngadat ya teman-teman, karena ada perbaikan gitu untuk PLN-nya, jadi akhirnya ngaruh ke air PDAM dan juga jaringan. Nah, itulah salah satu juga aku jadi nggak semangat gitu ya pengen bikin video di hari kemarin gitu kan. Jadi alhasil ya udahlah, baru hari Minggu ini aku mulai buat video gitu kan, video kegiatan aku seperti ini. Jadi karena berhubung air PDAM itu seharian, nggak seharian juga sih sebenarnya ya, terhitung setengah hari, karena mati lampunya itu di jam 10-an gitu ya teman-teman, sampai ke jam 3-an gitu. Tapi PLN-nya hidup, tapi air PDAM-nya itu nggak nyala-nyala ya teman-teman, sampai tengah malam itu tuh baru nyala. Karena berhubung juga udah tengah malam, jadinya aku males gitu ya mau nyuciin perpiringan yang numpuk gitu, yang lumayan numpuk dari siang malam gitu kan, nggak kecuci-cuci. Jadi makanya alhasil pagi-pagi hari inilah tadi itu baru aku cuci semua gitu ya teman-teman, sebelum aku mulai masak-masak ini. Nah, oke, lanjut lah ya. Ini tuh udah mulai ya teman-teman aku masak. Terus ini tahu-tahu jagungnya udah selesai direbus, udah mateng. Ya udah, ini aku angkat aja dan aku tirisin dulu supaya dingin dulu nih ya, karena lumayan tuh kan asapnya tadi. Jadi biarin dingin dulu baru nanti diolah jadi jasuke. Nah, terus lanjut aku udah goreng tahu. Ini juga udah goreng ikan asin, 2 kali goreng ya untuk ikan asinnya tadi. Terus lanjut di bagian kompor yang di sebelah. Ini aku mulai mau ngoseng si sawinya duluan ya teman-teman. Nah, di sini itu aku pakai terasi, cuman terasinya sedikit banget sisaan gitu ya teman-teman, udah habis. Jadi ya udah, aku pakein aja sedikit terasinya yang ada. Oseng-osengan seperti biasa lah ya, bawang merah, bawang putih. Terus aku masukin si sawinya, bumbu-bumbu perasa, baru deh untuk si tahunya. Dan tahunya tadi aku goreng sebentar sih ya, nggak sampai kering banget ya teman-teman, supaya nggak hancur gitu ya nanti kalau dioseng-oseng seperti ini, kalau misalnya digoreng dulu sebentar. Udah set aja tuh ya, ini untuk sayurannya udah mateng, langsung aku pindahin ke dalam mangkuk. Terus lanjut itu tadi untuk wajannya aku bilas-bilas pakai air aja ya teman-teman, nggak aku cuci pakai sabun karena kan juga bekas oseng-osengan, jadi nggak masalah lah ya dibilas pakai air aja. Terus lanjut ini aku mau oseng-oseng bawang merah, bawang putih untuk si asam manisnya. Nah, di sini juga aku udah ngelarutin asam jawa ya teman-teman, pakai air gitu lumayan banyak, karena memang juga ikan yang mau dimasak kan banyak tuh, jadi lumayan banyak juga makai si air asam jawanya ini. Nah, ini tuh selagi airnya itu belum susut ya, air asam jawanya itu belum terlalu mengering, jadi langsung aja dimasukin garam, micin, sama penyedap. Dan aku tadi sudah pakai gula merah, tapi waktu aku rasain ternyata manisnya kurang timbul, jadi aku tambahin aja menggunakan gula putih ya teman-teman. Nah, setelah itu kalau sudah menyusut seperti ini untuk airnya kayak agak nyemek-nyemek gitu, baru dimasukin tomat sama cabai keritingnya. Setelah cabai keriting masuk, nah ini aku tambahin sedikit tadi ya untuk air asam jawanya, karena menurut aku agak kurang gitu ya teman-teman, jadi aku tambahin sedikit. Setelah itu, setelah semuanya pas, dirasa pas untuk rasa-rasanya, baru terakhir dimasukin si ikan asinnya. Nah, setelah ikan asinnya masuk, langsung aja tuh dimatiin untuk api kompornya ya teman-teman, supaya nanti untuk ikan asinnya tuh nggak terlalu benyek banget gitu ya, bukan benyek sih, basah gitu ya maksudnya, karena kan tadi udah digoreng, jadi sengaja supaya ikan asinnya tuh agak-agak kering gitu ya teman-teman, walaupun udah dimasukin ke dalam si air asam jawanya ini. Nah, udah gitu aja sih ya teman-teman, sesimpel itu tapi bakalan enak banget kalau menurut aku. Dan ini pun juga Ralin tuh waktu makan dia sampai nambah-nambah nasi gitu ya teman-teman, makan sama si ikan asin asam manis haruan kayak gini. Nah, ini juga untuk
kuahnya jangan sampai ketinggalan ya, harus dihabisin ya teman-teman di panci. Bukan di panci ya, di wajan, jangan sampai ada kesisaan, karena memang kuah dari asam manisnya itulah yang enak banget dicampur sama nasi anget ya teman-teman. Pokoknya nikmat banget lah, alhamdulillah ya, untuk menu makan di hari Minggu ini. Walaupun sederhana, terasa nikmat kalau kita selalu bersyukur ya teman-teman. Nah terus lanjut, ini masak-masaknya udah selesai nih ya. Jadi aku mau beres-beres dulu di bagian kompor. Ini aku lap-lap dulu, soalnya minyaknya lumayan banyak banget tuh ya, nyiprat-nyiprat ke bagian kompor. Jadi aku lap-lap dulu, terus udah selesai. Lanjut tadi aku ngelap-ngelap juga di bagian meja makan, ada beberapa serpihan gitu ya yang aku lap-lap sebagian aja gitu. Nah alhamdulillah untuk nasinya juga udah matang nih ya teman-teman. Seperti biasa ini aku aduk aja untuk nasinya. Oh ya, tadi waktu aku masak nasi itu aku masukin ada 3 potong daun pandan ya teman-teman, yang aku simpan di dalam freezer gitu. Emang sengaja, sebenarnya sih pohon daun pandan ini sebenarnya di samping rumah. Cuman kalau misalnya disediain di dalam kulkas kayak tadi, kalau mau dipakai itu nggak perlu aku turun-turun ke tanah ngambil gitu kan. Tinggal aku buka pintu kulkas aja, karena udah aku siapin untuk si daun pandannya tadi. Nah terus lanjut nih ya teman-teman, ini aku mau bikin jasukenya dulu sebelum aku menata untuk makan di meja makan. Ini aku buat dulu untuk jasukenya, karena memang juga untuk jagungnya udah dingin nih ya. Jadi ya udah, ini aku iris-iris aja seperti ini. Pokoknya semuanya diiris-iris. Baru nanti dipakein kental manis sama si keju. Udah gitu aja sih ya teman-teman. Ini tuh jasuke versi simpelnya aku ya, karena kalau mau bikin yang agak lumayan ribetnya juga ada sih, cuman karena mau cepat yang simpel-simpel aja ya udah gini aja cukup. Dan begini pun juga udah enak kalau menurut aku ya. Jadi kalau bikin jasuke seperti ini, kalau mau cepatnya ya udah gini aja, direbus jagungnya, diiris-iris, ditambahin kental manis sama keju, diaduk-aduk, dicampur seperti ini, udah selesai gitu ya teman-teman. Ini pun juga udah enak. Dan ini pun kalau jasukenya itu nanti dimasukin ke dalam kulkas, pas dimakan saat dingin-dingin itu makin enak kalau menurut aku ya teman-teman. Makanya Ralin itu suka, karena kan dia manis-manis asin dari kejunya itu kan yang bikin bikin enak gitu ya untuk jasukenya. Lagian juga kalau Ralin memang suka gitu ya teman-teman sama jagung, jadi makanya ya udah, memang sesuka itu Ralinnya juga sama si jasuke. Nah alhamdulillah udah siap nih ya semuanya, jadi langsung aja ini aku mau tata dulu ya teman-teman untuk persiapan makan. Jadi begitu masak tadi langsung makan aja lah ini tuh. Dan ini tuh juga belum termaksud jam siang ya, mungkin sekitar jam setengah 10-an ini tuh aku selesai masak, tapi Ralin sama suami langsung minta makan aja katanya. Dan oh ya, itu tadi aku ada buat sambal mentah ya teman-teman, dicobek tadi, set aja lah sambal biasa, bawang merah, bawang putih, cabai sama tomat, udah gitu. Jadi ya udah, ini aku tata-tata dulu, aku bagi-bagi dulu gitu ya untuk nasinya, dan siap untuk langsung makan aja. Alhamdulillah nih ya, kalau di setiap hari libur seperti ini selalu makan bersama kayak gini. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu untuk videonya. Buat teman-teman yang udah menonton dari awal hingga akhir, aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.